virtual saya. Semoga kita dalam kondisi sehat dan aman di Aljazair dan di Indonesia. Pertama-tama saya ingin bertanya bagaimana kondisi pandemi COVID-19 sekarang di Aljazair. Baik, sebelum menjawab Mas Dimas, terima kasih. Selamat malam, tentunya waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan selamat siang waktu Aljazair. Di sini waktu masih menunjukkan pukul 2 siang. Tentunya terima kasih juga atas undangan Mas Dimas untuk sekedar berbincang di podcastnya Mas Dimas untuk membahas berbagai isu terkait dengan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Aljazair. Menjawab pertanyaannya pertama Mas Dimas mengenai situasi pandemi COVID-19 di Aljazair dapat kami sampaikan. Di sini situasi, kalau ini bahasa saya ya Mas Dimas, situasi sangat terkendali. Dalam arti indikatornya adalah angka yang terpapar setiap harinya relatif, saya ulangi, relatif antara 200 sampai 300 setiap harinya. Dan kemudian jumlah yang penderita COVID total sejak tahun lalu adalah 134.000 dan sekitar 3.500 meninggal dunia. Nah, mungkin yang akan saya share di sini masih terkait dengan COVID adalah bagaimana kebijakan pemerintah setempat sejak dimulainya pandemi COVID di triwulan pertama atau triwulan kedua, bulan Maret atau April tahun 2020, sejak hari ini. Jadi pada saat pertama kali COVID merebak, pemerintah Aljazair sudah menerapkan kebijakan yang sangat ketat, lockdown. Artian mereka Aljazair menutup udaranya dalam arti tidak ada pesawat yang masuk. Kemudian juga untuk di Aljazair sendiri bagi masyarakatnya, mereka sudah membatasi untuk membuka restoran atau tempat umum lainnya. Contoh untuk restoran itu mereka hanya bisa melayani sampai jam 3 sore. Itu pun hanya mereka yang melakukan pemesanan makanan secara take away atau tidak makan di tempat atau tidak dine in. Nah, untuk tempat keramaian seperti mall, toko, itu jam 6 sore sudah tutup dan ada juga pembatasan seseorang bisa keluar rumah sampai pukul 8 malam hingga pukul 5 pagi. Itu yang berlangsung sejak awal pandemi di bulan April atau di bulan Maret tahun lalu. Nah, dalam perkembangannya, Dimas, pemerintah sudah mulai perlahan-lahan melonggarkan lockdown-nya. Sejak awal tahun 2021, restoran dan kemudian tempat umum lainnya sudah bisa melayani dine-in. Tetapi tetap jam 7, jam 8, atau maksimum jam 9 itu sudah tutup. Dan kemudian mal-mal juga sudah mulai buka, namun masih tetap memperlakukan jam malam. Jam malam dalam arti seorang di awal tahun 2021 hanya boleh keluar rumah sampai pukul 10 malam, dan sampai pukul 5 pagi tidak boleh keluar rumah. Nah, sekarang sudah semakin malam, sudah sampai pukul 12. Baru pada bulan Juni ini, Aljazair telah membuka penerbangannya, yaitu Air Algerie ke 6 tujuan yang ada di Eropa dan kemudian yang ada di Eropa dan Timur Tengah. Seperti Qatar, kemudian Turki, Istanbul, kemudian juga ada di Eropanya ada Marseille, ada Roma, kemudian ada Madrid, ada Barcelona, dan Paris. Jadi kurang lebih itu Mas Dimas situasi COVID di Aljazair ini. Nah, kalau vaksinasi bagaimana Pak Dubes? Vaksinasi memang kalau menurut informasi dari pemerintah, mereka sudah siap untuk melakukan vaksinasi. Namun memang karena jumlah yang sangat terbatas, vaksinasi belum secara menyeluruh dilakukan di Aljazair. Saat ini ada 4 vaksin yang sudah disiapkan, mungkin saya tidak usah sebutkan namanya,
namun mereka sudah ada 4 vaksin yang siap untuk divaksinasikan kepada penduduk Aljazair, termasuk warga negara non Aljazair yang bekerja di Aljazair. Nah, tapi dari masyarakat sendiri di sini pun sepertinya kurang begitu mematuhi prokes seperti di Indonesia. Dalam arti masih banyak kalau kita lihat di jalan itu masyarakat setempat yang ya mungkin bukan lalai ya, tapi mungkin agak sedikit tidak menggunakan masker, kemudian masih berkerumun. Itulah makanya kami di sini menetapkan prokes sendiri dan melaksanakannya secara disiplin. Karena yang menurut secara geografis Aljazair adalah sangat dekat dengan Eropa. Seperti jam penerbangan ke Marseille atau ke Spanyol itu hanya sekitar 30 sampai 40 menit. Ya, jadi bisa dibayangkan Mas Dimas untuk penyebaran kalau secara geografis virus COVID itu dengan sangat mudah bisa masuk ke Aljazair. Terlebih pesawat-pesawat perbatasan udara Aljazair sudah dibuka secara bertahap. Demikian Mas Dimas. Baik. Nah, kalau warga negara Indonesia sendiri di Aljazair, apakah sudah ada yang terkena COVID maupun meninggal dunia di Aljazair? Alhamdulillah kalau yang meninggal tidak ada. Mudah-mudahan tetap demikian ada ya. Tapi kalau yang terpapar ada, tapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Sekedar info saja, Mas Dimas. Jumlah warga negara Indonesia yang ada di Aljazair sekarang berjumlah mungkin maksimum 300 orang. Menurun jauh apabila dibandingkan sebelum COVID. Di awal tahun 2020, jumlah WNI warga negara Indonesia yang berada dan bekerja di Aljazair berjumlah sekitar 1.000 orang. Sebagian besar berasal dari pekerja konstruksi dari PT Wika, dan kemudian ada juga kehadiran BUMN kita yang besar lainnya yaitu PT Pertamina, dan juga mahasiswa serta PMI atau pekerja migran Indonesia selain keluarga dari KBRI di Alger. Alhamdulillah Mas, mohon doanya mudah-mudahan kita semua di sini dapat secara ketat dan disiplin melaksanakan prokes untuk meminimalisir terpaparnya ya itulah pandemi COVID ini. Ya, amin. Tentunya kita dari Indonesia sangat efektif untuk saudara kita yang di Aljazair, karena mungkin warga negara yang di Aljazair juga sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga mereka karena pandemi ini. Semoga bisa dipertemukan secepatnya. Begitu juga dengan tim di KBRI. Amin. Baik, pada saat pandemi ini apa saja kira-kira kerjasama bilateral antara dengan Aljazair secara spesifik dalam pandemi COVID-19 ini? Oke, kalau kita bicara mengenai hubungan bilateral ya Mas ya, antara Indonesia dengan Aljazair, kita memiliki keterikatan sejarah yang sangat kuat di masa lalu. Dalam arti pemerintah Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan Aljazair di tahun 1962, kita sudah memiliki hubungan yang sangat kuat, dalam artian kita sangat mendukung perjuangan rakyat Aljazair waktu itu untuk mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan sebelum tahun 62. Makanya kita sangat mendukung kehadiran Aljazair waktu itu pada konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, inilah sebagai leverage atau modal bagi kita dalam mengembangkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Aljazair sampai hari ini. Dengan hubungan politik yang sudah mature, sudah sangat kuat, sangat excellent, kita sekarang berfokus atau berkonsentrasikan diri untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi. Outbound investment yang ada di Aljazair bagi perusahaan Indonesia BUMN tadi sudah saya sebutkan, ada dua, yaitu kehadiran Pertamina dan kehadiran PT Wika di bidang konstruksi. Serta masih sangat terbuka bagi sektor lain untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia, tentunya termasuk perdagangan. Demikian Mas Dimas secara umum dapat saya share.
Nah, dalam berdiplomasi dan kerjasama secara bilateral maupun nanti juga secara multilateral antara Indonesia dan Aljazair, kira-kira menurut Bapak, apa yang bisa membuat diplomasi kita ini lebih spesial dan lebih keren, lebih modern juga? Oke. Ini pandangan saya pribadi Mas Dimas ya, sebelum saya menyampaikan menjawab secara formal pertanyaan Mas Dimas. Menurut saya sekarang pola hubungan antar negara di dunia ini sangat dipengaruhi oleh merebaknya pandemi COVID. Tadinya mungkin ya, ini negara yang sifatnya multilateralis sekarang menjadi lebih individualistik, lebih proteksionisme. Karena apa? Karena adanya COVID ini membuat sebuah negara harus kuat dalam pertahanan, baik itu ekonomi maupun dalam hal kesehatan. Karena mungkin kita sama-sama tahu bahwa aspek COVID ini sangat berpengaruh terhadap kekuatan atau pertahanan ekonomi kita. Misalnya, kalau kita melakukan lockdown, misalnya relatif panjang, 1, 2, atau 3 bulan, itu akan sangat berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana roda ekonomi mungkin bisa melambat atau bahkan ada bisa stagnan dalam waktu yang ya kita susah memprediksi karena sangat terkait dengan bagaimana kita menangani merebaknya masalah COVID ini. Jadi memang di situasi sekarang ini tugas kami di sini menjadi kita harus juga memperhatikan diplomasi kesehatan. Tentunya Mas Dimas tahu tidak mudah sekarang bagi suatu negara untuk mendapatkan jaminan atau garansi adanya suplai dari vaksin untuk mempertahankan atau untuk menangani bidang kesehatan. Karena faktanya seluruh negara di dunia ini sekarang sedang tanda petik berburu vaksin. Dan bagaimana sebuah negara itu bisa melakukan diplomasi untuk menjamin adanya pasokan vaksin bagi negara tersebut. Nah, itulah yang sekarang menjadi tugas kami di sini di perwakilan kita di seluruh dunia untuk melakukan diplomasi kesehatan. Tentunya selain itu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita meningkatkan perdagangan dan hubungan ekonomi. Kita sesuai arahan Pak Presiden, kita harus sebagai salesman Indonesia bagaimana kita menjual produk-produk, menjual komoditi-komoditi Indonesia ke pasar internasional. Karena memang inilah yang menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Indonesia saat ini. Kurang lebih demikian, Mas. Mungkin yang dapat kami sampaikan juga adalah aspek perlindungan. Kami, perwakilan kita di luar negeri, juga melakukan fungsi pelayanan dan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri atau di luar Indonesia. Ini menjadi prioritas utama kita juga. Kalau kita kaitkan dengan COVID, seperti contoh ada suatu negara yang melakukan lockdown, yang kebetulan di negara tersebut ada atau banyak warga negara Indonesia kita yang bekerja, itu kita harus juga menangani. Misalnya, sekian ribu atau sekian ratus WNI kehilangan pekerjaan karena ekonomi negara tersebut di lockdown, ditutup, sehingga mereka akan kesulitan dalam bertahan ataupun untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka bisa survive. Nah, ini juga aspek-aspek yang harus kita prioritaskan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan, Mas Dimas. Memang itulah fungsi dari kami, kita ini, perwakilan Indonesia yang berada di luar negeri, yang jumlahnya seluruh dunia itu kita memiliki 131 perwakilan,